Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Fahri Ramadhani MPD, Guru IPA SMP Negeri 2 Binjai, Kabupaten Langkat. Pada video kali ini, kita membahas materi Tanah dan Keberlangsungan Kehidupan bagian 2 yang merupakan materi pelajaran IPA kelas 9 SMP. Pada pembahasan ini, ada 4 sub yang akan kita bahas, yaitu proses pembentukan tanah, lapisan tanah, komponen penyusun tanah, dan upaya menjaga kelestarian tanah. Selamat belajar. Dalam proses pembentukan tanah, kita akan membahas apa itu sebenarnya tanah. Tanah merupakan campuran dari batuan yang telah lapuk, penguraian bahan organik, mineral, air, dan udara. Tanah terbentuk karena adanya pelapukan fisik, kimia, dan biologis. Adapun faktor-faktor fisik meliputi iklim dan sinar matahari, curah hujan, dan angin. Faktor biologis terdiri dari vegetasi tumbuhan lumut dan mikroorganisme tanah. Sedangkan faktor kimia terdiri dari air dan perubahan kimia. Pada pembahasan kita selanjutnya, kita akan membahas mengenai lapisan tanah. Tanah terdiri dari 4 lapisan utama. Lapisan atas merupakan lapisan yang terbentuk dari hasil pelapukan batuan dan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Lapisan yang kedua atau lapisan tengah merupakan lapisan yang terbentuk dari campuran antara hasil pelapukan batuan dan air. Lapisan yang ketiga, yang kita sebut dengan lapisan bawah, merupakan lapisan yang terdiri atas bongkahan-bongkahan batu. Sedangkan lapisan yang terakhir, yang kita sebut dengan lapisan batuan induk. Lapisan ini merupakan bebatuan yang padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. Komponen penyusun tanah terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama adalah batuan. Batuan merupakan bahan padat yang terbentuk secara alami yang tersusun dari campuran mineral dan senyawa dengan berbagai komposisi. Komponen yang kedua adalah udara. Meskipun tanah adalah benda yang kelihatannya padat, tetapi sebenarnya pada tanah terdapat rongga-rongga berisi udara. Yang ketiga, humus merupakan komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati, daun gugur, ataupun feses oleh bakteri dan jamur. Berikutnya adalah air. Makhluk hidup yang hidup di tanah pada umumnya membutuhkan kelembapan. Kelembapan tanah disebabkan karena keberadaan air di dalam tanah. Komponen yang kelima penyusun tanah adalah mineral. Tanah dapat berasal dari pelapukan batuan dan kerak bumi. Kerak bumi memiliki tebal 10-15 km atau bahkan lebih. Sedangkan komponen penyusun tanah yang terakhir adalah komponen organik. Tanah merupakan tempat hidup dari beberapa makhluk hidup, mulai dari bakteri, jamur, alga, serangga, dan cacing tanah. Nah, apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian tanah? Kita dapat melakukan berbagai hal. Di antaranya, menanam pohon-pohon di tanah gundul, menutupi permukaan tanah yang terbuka dengan jerami, rumput kering, atau pupuk hijau, memperbaiki cara pengolahan tanah, mendaur ulang sampah yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme, membuat sengkedan pada tanah di lereng pegunungan yang miring, dan kemudian mengurangi penggunaan pupuk kimia. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Tetap semangat meskipun kita masih berada dalam pandemi COVID-19. Ingat 5M ya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.